melatih kesendirian. Kesendirian adalah momen di mana kita dapat memfokuskan energi pikiran kita ke dalam diri. Jika selama berinteraksi dengan lingkungan sosial, entah dengan keluarga, pasangan, sahabat, atau rekan kerja, telah banyak menghabiskan energi kita, maka mulailah kembali menata prioritas hidup kita. Pikirkanlah kembali, apakah ketika kita menghambur-hamburkan energi kita melalui pertukaran energi dengan orang lain, membuat jiwa kita semakin bertumbuh? Jika jawabannya adalah tidak, maka kinilah saatnya bagi kita untuk berlatih, berada dalam kesendirian. Kita bisa melakukan evaluasi diri, di mana kita mengamati keseharian kita. Apa saja kegiatan yang kita lakukan tiap harinya, dan dengan siapa saja kita berinteraksi. Apa saja topik pembicaraan, serta hal-hal yang kita lakukan untuk kepentingan orang lain. Seberapa porsi waktu serta tenaga yang kita keluarkan dalam satu hari untuk orang lain, dan seberapa banyak bagi kita sendiri. Jika lebih dari 50% waktu, tenaga, serta alat tukar energi berupa uang kita habis untuk orang lain, maka tariklah diri kita dari segala interaksi sosial untuk sementara. Apakah hal ini dapat secara drastis kita lakukan? Tentu bisa. Kita berhak untuk membuat batasan sehat terhadap siapa saja yang kita izinkan dalam mengakses energi kita. Entah itu dengan orang tua, pasangan, sahabat, maupun rekan kerja. Kemudian, bagaimana dengan anggota keluarga yang tidak bisa lepas dari bantuan kita? Jika kita mengalami kondisi seperti ini, maka ajaklah keluarga tersebut untuk bicara dari hati ke hati. Ungkapkan rasa lelah yang kita rasakan, dan mintalah kerjasama dari anggota keluarga yang lain, di mana kita bisa beristirahat sejenak, mengembalikan energi diri. Namun, jika tetap tidak memungkinkan, maka kita dapat melihat koneksi tersebut sebagai pelajaran hidup untuk berada dalam kedamaian, terlepas dari situasi apapun yang kita alami. Saat kita mampu memilah kembali koneksi yang kita lakukan dalam pertukaran energi, maka luangkanlah lebih dari 50% waktu untuk berada dalam kesendirian. Habiskanlah lebih banyak waktu untuk merawat dan menyembuhkan diri. Banyak hal yang kemudian akan kita sadari ketika kita berada dalam kesendirian. Latihlah hal ini. Ketika kita berada di kamar kita sendiri, maka tarik dan hembuskanlah nafas perlahan, sehingga kita merasa tenang, di mana kita melepaskan ikatan dengan energi yang kita temui dalam sehari. Membersihkan diri dengan mandi dan merapikan ruangan adalah cara mudah yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan keseimbangan energi diri setelah menghabiskan banyak waktu bersama orang lain. Saat kita sendiri, kita dapat membuat catatan harian, membaca buku, atau mendengarkan video spiritual. Hal-hal tersebut adalah cara untuk mengembalikan pikiran ke jiwa kita. Dalam kesendirian, kita juga bisa mengamati apa yang kita rasakan. Apakah emosi getaran rendah seperti kesedihan, amarah, kekecewaan, atau emosi getaran tinggi seperti netralitas, kebahagiaan, atau kelimpahan? Keduanya adalah polaritas emosi, sehingga jika kita ingin merasakan emosi frekuensi tinggi, kesendirian adalah jalan yang membuat kita dapat menyadari bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan transmutasi energi. Banyak kemampuan super yang selama ini tidak kita sadari. Maka kinilah saatnya bagi kita untuk mengembalikan kemampuan ini dengan melatih kesendirian. Berlatihlah dalam diam. Tidak semua orang berada dalam perjalanan spiritual yang sama dengan kita. Maka akan sangat bijak jika kita tidak menceritakan perjalanan pribadi ini kepada orang lain. Karena guru spiritual yang dicari oleh setiap orang berada dalam dirinya masing-masing.